Oke, silahkan ambil gelas yang kosong, sama apa itu namanya kalau di rumah mungkin Tupperware atau tempat minum loh, tempat minum air putih gitu kan, botol minum. Silakan diambil semuanya kalau sudah ditunjukkan ke kamera. Oke, terima kasih Nadia sudah ambil. Gelas sama apa, Bu? Gelas sama tempat minum, sama botol minum. Sama botol minum ya, sebentar. Botol minumnya ada isinya nggak, Bu Guru? Ada isinya lah. Ada isinya dong sayang, karena kita akan bermain game. Oke ya. Nah nih seperti Bu Happy nih, ini Bu Happy gelasnya, ini tempat minumnya. Nanti kita akan menuang sama-sama. Ya. Oke, sudah semuanya belum? Kalau sudah di on kameranya tunjukkan ke kamera semuanya yuk. Ayo. Tunjukkan ke kamera semuanya. Mana? Baru Nadia. Wahyu, mana Wahyu? Gelas dan botol minumnya? Tempat ada ya? Oke, siap dituang ya. Oke, ya Rifansya baru gabung. Yuk yang baru gabung, langsung saja ambil gelas dan tempat minumnya. Oke. Ika Rismayanti, Caka Geming, Nazril, Jonathan, Vera Sirait akunnya siapa ya? Caka Danu. Vera Sirait akun siapa ya? Si Daniel ya kalau nggak salah ya. Daniel ya sayang? Iya, Bu. Oke, yuk on kameranya. Arka, Fazila. Kalau Muhammad Nugraha akunnya siapa ya? Bu Happy lupa. Fajar, Bu. Oke, Fajar. Yo, Intan on kameranya semuanya. Oke, friend, are you ready? Ready. Ayo, kita mulai sama-sama ya. Hitungan ketiga. Oke. Ayo, Rifansa sudah diambil. Rifansa sayang ambil gelas dan ambil botol minum. Ya. Oke. Queen sudah semuanya on kameranya dong. Daniel masih belum on nih, Arka belum on, Fajar belum on, Intan belum, Jonathan belum, Eka belum, Nazril Ilham juga belum. Ayo ini Bu Happy rekam loh sayang. Ayo Nazril Ilham, Jonathan, Intan, halo, apakah masih ada di situ? Intan? Oke, terima kasih Intan, Jonathan, keren. Arka jangan off lagi Arka kameranya. Nazril Ilham. Halo Nazril Ilham. Oke, sepertinya Nazril Ilham sedang... Ya, Bu. Oke, di on dong sayang kameranya, Bu. Kita kan mau main sama-sama. Di on kameranya sayang. Nah, sudah disiapkan belum? Nazril Ilham, gelas dan botolnya sudah disiapkan. Oke, kalau sudah disiapkan, hitungan ketiga silakan angkat semuanya. Oke, 1, 2, 3. Yuk, angkat semuanya. Oke, sudah. Nah, nanti hitungan ketiga, ya kan? Bu Happy sebentar. Bu Happy jelaskan dulu teknik permainannya. Bu Happy minta kalian isi gelas ini sampai penuh, ya. Isi gelas ini sampai betul-betul penuh, tapi jangan sampai tumpah. Yang tumpah berarti nanti dia yang kalah. Ya, yang tumpah berarti yang tumpah duluan berarti dia yang kalah. Gimana caranya gelas ini diisi sampai penuh betul-betul penuh tapi tidak sampai tumpah, dan mengisinya nanti di depan kamera seperti ini ya. Di depan kamera seperti ini. Tapi jangan sampai tumpah. Kalau tumpah berarti nanti dia yang kalah. Oke, ready? Ready ya. Yuk. Sama-sama, di sini dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan dibutuhkan teknik juga, strategi gimana caranya supaya gelas kita itu penuh tapi tidak tumpah. Oke ya. Oke, Bu Happy hitung mundur dari hitungan ketiga, nanti hitungan ke-1 silahkan mulai. Ayo Nazril Ilham on kameranya, jangan dimatikan. Arka, Puin. Arka sayang. Arka.
Arka Queen, kita mau mulai ya. Nanti kasihan teman-temannya nungguin kalian on kamera nih. Ya, oke. Berarti Arka sama Queen dianggap tidak bermain ya. Mau ikut main nggak sayang Queen? Ikut main nggak Queen? Ikut. Ikut. Kalau ikut Ikut, on Bu. kameranya ya, anak hebat. Terima kasih pelajar Pancasila yang hebat. Oke, 3, 2, 1. Silahkan. Jangan sampai tumpah. Bu Happy lihat. Ayo, on di depan kamera menuangkan gelasnya. Ayo. Penuh sampai penuh, jangan sampai tumpah. Coba Bu Happy lihat. Harus penuh, penuh. Fajar masih belum penuh. Itu masih ada sisa. Fazila belum penuh. Ibu saya udah. Mana belum? Masih belum penuh. Masih belum penuh. Masih belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Fazila belum penuh. Rifansa belum penuh. Sudah penuh, Bu. Oke, coba belum, masih belum penuh. Putri masih belum. Anissa masih belum penuh. Udah, Bu. Sudah, Bu. Hah? Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke, masih ada yang masuk. Coba angkat semuanya ke depan kamera. Oke, yang paling penuh siapa nih? Yang paling penuh Rica, Fajar. Terus siapa lagi nih? Jonathan penuh, oke. Eka penuh, oke. Terima kasih. Baik, sekarang silahkan kalian minum air putihnya sama-sama sebelum kita belajar supaya kita merasa segar. Ayo, diminum sama-sama ya. Boleh langsung dihabiskan. Mas, apa tuh? Ada suara apa tuh? Oke, sudah? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, sebentar. Ini ada kelas 6, apa namanya? Kelas 6B mau ikut Jimit, berarti kita tunggu ya, gitu. Ya. Ya. Rat, tunggu walau sipong ke tengah. Oke, ya. Terima kasih karena kita masih menunggu teman dari kelas 6A. Kelas 6B. Oke, sudah masuk kalau nggak salah Tirta ya. Dari kelas 6B sudah ada yang bergabung. Silahkan menjawab di kolom chat. Bu, saya izin boleh. Dari kelas 6B sudah ada yang bergabung? Saya Atas nama siapa itu? Sandi Azanur. Sandi Azanur. Kalau aku, oke, Sela hadir. Sela Ayu Lestari. Praso itu akun kelas 6B ya. Coba sekarang yang dari kelas 6B silahkan menjawab hadir supaya Bu Happy tahu ya. Jadi kelas 6B silahkan menjawab hadir. Yo, hadir. Terus hadir. Terima kasih. Empat.
Gurunya matiin Mas. Maaf. Maaf, salah. Maaf, Bu Happy tadi kepencet. Oke, Tirta izin Bu latihan PBB. Oke, baik, berarti kalau ini mamanya nggak perlu ikut, nggak apa-apa ya. Kita karena ini kan yang belajar teman-teman anak-anak saja ya. Mohon maaf ya, nggak apa-apa Tirta izin. Tetapi berarti ini nanti akan saya share link Jimit-nya di YouTube, nanti saya upload, nanti saya share ke grup kelas, jadi nanti teman-teman bisa mengikuti Mama Tirta ya. Jadi Mama Tirta apa sih boleh live kalau memang Tirtanya tidak bisa mengikuti Jimit ya. Bentar. Oke, sebentar. Mama, ini yang ikut akun Putriani yang ikut mamanya atau Tirtanya? Halo? Mamanya, oke, mamanya nggak usah ikut Jimit ya, karena kita belajar. Nanti untuk pertemuan hari ini Jimitnya nanti saya upload di YouTube, nanti saya share ya. Oke, terima kasih Mama Tirta sudah bergabung. Mohon maaf ya, saya keluarkan ya Mama ya. Oke, baik teman-teman, apakah masih mau bermain game? Mau. Ya. Bu. Oke. Baik, kita akan bermain games lagi ya. Kita akan bermain game ya kan. Oke, Zidan. Loh, Zidan nggak latihan? Kok Zidan bergabung? Halo? Ya, baik. Kita akan bermain game gambar berantai. Gambar berantai. Artinya, oh Zidan nggak latihan sayang hari ini? Enggak, Bu. Oh gitu. Loh tadi kok katanya Tirta latihan? Ini Zidan Setiawan nggak ngikut. Kenapa nggak ikut? Oh Zidan, oh beda ya, yang itu mah Muhammad Zidan ya, yang kelas ya, maaf salah. Oke, baik. Oke, maaf ya, ada salah. Oke, baik teman-teman, kita akan bermain games. Kita akan gamesnya kalau tadi teman-teman di sini ada yang ingin menggambar, ya kan? Ingin menggambar. Nah, kita akan bermain game gambar berantai dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Nanti akan ada semacam games dengan gambar yang bisa kalian ikuti sampai akhir pembelajaran. Jadi harus mengikuti nih sampai akhir pembelajaran. Ya. Oke, masih banyak yang masuk nih. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi kita akan bermain games dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Pokoknya kita akan main terus. Ya kan? Kita akan apa? Bermain terus. Nah, kalau tadi kan teman-teman ada yang pengen main, udah nih main. Ada yang pengen gambar, yuk kita gambar. Nah, sekarang games akan kita mulai. Oke, are you ready? Siapkan kertas dan alat tulisnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah, sekarang buatlah sebuah lingkaran yang sangat besar. Oke. Buatlah lingkaran yang sangat besar. Oke, sudah? Sudah. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Nah, nanti gamenya kita lanjutkan nanti. Sekarang Bu Happy akan menampilkan sebuah tayangan video. Oke, siap? Tadi dulu Bu Happy akan menampilkan sebuah tayangan video. Bentar ya.
Oke, sudah muncul belum? Sudah. Bu Happy ulangi lagi ya, Bu Happy ulangi lagi. Bu Happy ulangi lagi. Oke. Bu Happy putar sekali lagi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Dipahami. Oke, sebentar. Ada yang baru masuk. Sebentar. Tar. Ada yang baru masuk. Oke. Bentar ya. Nanti share lagi. Hilang tadi. Oke, sekali lagi ya. Ya, Bu. Boleh sambil bernyanyi. Oke. Gimana? Suka nggak kalau mengerjakan soal dengan cara seperti itu? Suka, Bu. Itu adalah salah satu trik atau salah satu cara cepat untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran, ya, bilangan positif atau negatif. Jadi di saya tadi belum ada gambarnya, Bu. Oke, masih. Apakah tadi teman-teman ada yang masih belum ada gambarnya? Ada, Bu. Ada ya. Coba. Ada, Bu. Bu Happy akan share sekali lagi ya. Bu Happy akan share sekali lagi. Coba sebentar, Bu Happy akan coba sekali lagi ya, sayang. Oke, sebentar ya. Mudah-mudahan sih bisa. Nggak bisa. Tadi siapa yang belum ada gambarnya tadi? Rica ya? Oke. Ya, Bu. Karena sinyal mungkin ya, Rica ya. Apakah yang lainnya ada gambarnya ya? Ada, Bu. Ada ya. Nggak apa-apa, Rica. Gini, yang tadi belum sempat melihat gambarnya itu sebetulnya sudah Bu Happy share di di grup ya. Oke, jadi tadi kalau kita lihat, oke, Bu Happy share screen di sini. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, kalau sudah muncul, nah, jadi tadi itu sebetulnya ada, kalau kita buat itu tabel ya. Kalau kita buat itu tabel seperti ini, ya kan? Tabel seperti ini, sebentar. Nah, tadi yang di sini adalah isinya negatif berapa? 3, ya kan? Terus di sini 5 ya kan? Iya, Bu. Bentar, kurang ini, kolomnya kurang Bu Happy ini. Nah, ditambah 5 ya kalau nggak salah ya. Negatif 3, terus ditambah 5 ya. Ditambah 5 gitu kan? Negatif 3 dan kolom
5. Nah, berapa hasilnya? Nah, berapa hasilnya? Oke, kita lihat di sini. Sebentar, salah nih tadi Bu Epi. Insert lagi. Berapa hasilnya? Di sini negatif 3. Berarti bawahnya kita kasih tanda negatif sampai berapa? 3. 1, 2, 3. Terus di sini positifnya ada berapa? 5. Berarti berapa? Sampai kita buat sampai 5 ya. 2, 3, 4, salah, 4, dan ternyata kurang teman-teman, kita tambahkan lagi. Ini kalian bisa nanti membuat tabel sendiri pakai pulpen ya, pakai kertas ya. Iya, Bu. Kok nggak mau ya? Oke, ya kan? Nah, negatifnya ada 3, positifnya ada 5. Terus kita, apa namanya? Coret. Dicoret-coret, ya kan? Kita coret di sini. Ini coret. Oke, salah. Kayaknya Bu Evi susah nih pakai ini. Enakan pakai papan tulis virtual ya kayaknya ya. Enakan pakai papan tulis ya. Coretnya gimana ya ini? Oke, Bu Happy nggak Bu Happy coret, tapi Bu Happy beri tanda warna aja ya. Susah nih. Ntar dulu, jangan pakai ini deh. Jangan pakai ini, nggak susah. Coret-coretnya kurang asik. Ntar ya, Bu Happy ganti pakai papan tulis aja ya. Sudah muncul papan tulisnya? Sudah? Oke, kita pakai papan tulis saja. Baik, hari ini kita akan belajar menggunakan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan. Maaf, bukan bilangan pecahan, bilangan cacah campuran, ya kan? Yang pertama tadi misalnya di contoh, ya kan, ada negatif 3, terus dan ditambah berapa? 5. Berarti di sini ada bilangan negatif dan bilangan apa? Positif. Nah, cara mengerjakannya tadi, cara simpelnya atau cara sederhananya, ya kan, di sini berapa negatifnya? 1, 2, 3. Terus positifnya ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di sini sama dengan ya. Nah, terus kita apakan? Kita coret. Ini coret, pasangannya begini coret. Bentar, ada yang masuk ya. Silakan, selamat bergabung nih, agak telat nggak apa-apa. Terus lanjut kita coret juga. Oke, sama-sama coret. Sudah habis? Yang 3 ini sudah habis ya? Yang 3 ini sudah habis, berarti sisanya tinggal yang mana? Yang positif. Sisanya tinggal yang positif. Sisanya tinggal yang positif. Ada, kalau positif ada berapa ini positifnya? 2. Jadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Positif 2. Atau positif. Kalau positif 2 kita tidak perlu menulis ini, tidak perlu ya. Itu tidak perlu, ya kan? Jadi langsung saja 2. Ya, Bu. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Coba sekarang kita akan latihan. Kita akan latihan misalnya di sini 7 ditambah dalam kurung negatif 4. Nah, oke, kan? 7 ditambah negatif 4. Berarti di sini kita tulis positifnya ada berapa? 7. Ke bawahnya ada berapa? 7. 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan papan tulisnya deket ini nih. Tuh. Kita geser ya papan tulisnya ya. Sebentar.
7 ya, 7 ya, sini ya. 7. Terus, negatifnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, terus selanjutnya gimana caranya? Dicoret, Bu. Coret. 1, ini pasangannya sini. Oke, 3, 4. Nah, berarti sisanya tinggal berapa ya? Oh, oke. 3 positif atau negatif? Positif 3. Positif 3. 3. Oke, terima kasih. Mau latihan lagi? Mau. Mau ya? Mau, Bu. Oh, Bu. Wah, ini kalau ngerjain pakai kayak gini nih enak. Jadi kamu nggak usah apa sih namanya, kalau satu hari ada soal yang kamu nggak bisa. Kalau di rumah sih buat tahu kamu bisa pakai kalkulator di HP, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak ada kalkulator gimana, ya kan? Oke, kita coba lagi misalnya sekarang ya. Oke, kita coba lagi misalnya. Negatif. Salah. Jelek ya Bu Happy nulisnya ya, susah kalau pakai ini. Negatif 8, negatif 4. Sama dengan, oke. Silahkan. Berarti kita pasang di sini negatifnya berapa? 1, 2, 3, 8, Bu. 8. 6, 7, 8. Di sini berapa? 1, 2, 4, Bu. 3, 4. Nah, yang harus kalian ingat, nah di sini negatif semua tandanya, dan di sini juga negatif semua. Jadi kalau negatif semua, oke, ada yang masuk lagi nih. Jadi kalau negatif semua, di sini negatif semua kan? Ada positifnya enggak? Enggak ada. Karena ini negatif semua, jadi kita tidak boleh mencoret. Kita tidak boleh mencoret, tapi langsung dihitung semua bilangan negatifnya, karena tidak ada yang berbeda. Tolong ya, speakernya di off. Speakernya tolong di off, karena mengganggu temannya. Ya, suaranya jadinya Bu Happy tabrakan. Tidak ada yang membuka speaker ya ketika Bu Happy sedang menjelaskan. Baik, Bu Happy ulangi lagi. Di sini kita lihat negatif semua, ada yang positifnya atau tidak? Tidak ada, ya kan? Oke, karena ini negatif semua, jadi kita langsung menjumlahkan semua tanda negatifnya. Yang di sini ada berapa? Negatifnya di sini ada berapa? Ada 8. Yang di sini ada 4. Nah, 8 ditambah 4 ada berapa negatifnya? Negatif. Ada 13. Seperti itu, ya. Sama kalau kalian menjumlahkan bilangan positif dan bilangan positif, ya kan? Sama kalau kalian menjumlahkan bilangan positif dan bilangan positif, ya kan? Misalnya, ya, cara yang paling gampang misalnya 3 ditambah 5. Nah, ini kan bilangan positif semua. Berarti kan di sini positifnya berapa? 3, ya kan? Di sini positifnya kita berapa? 5. 3, 4, 5. Jadi semuanya hasilnya nanti berapa? Karena positif semua berarti dijumlahkan semua kan? Nah, ini positif semua, dijumlahkan semua. Di sini 3, di sini 5. Berarti hasilnya adalah 8. Itu kalau bilangannya sama, negatif dan negatif, positif dan positif. Oke, bentar. Bu Happy kasih latihan lagi ya. Misalnya lagi, coba. Misalnya lagi Bu Happy kasih soal, misalnya 12. Jangan 12 ding. Kepanjangan di sini Bu Happy nih.
negatif 9. Oke, sama dengan. Oke. Berarti di sini kita pasang positifnya berapa teman-teman? 5. 5, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini, maaf, abaikan tulisan jelek. Di sini juga pasang negatifnya berapa? 9. 1, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kita coret pasangannya. 1, 1. Nih, 2. Nih, 3. Ini 4. Ini 5. Berarti sisanya adalah berapa? 4. 4 apa? 4 negatif atau Negatif positif? 4. Negatif. Negatif 4. Oke, sudah bisa ya semuanya ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya penjumlahannya banyak? Misal kalau itu kan tadi kan kita misalnya pakai apa sih namanya 9, 4 gitu-gitu kan cuma sedikit angkanya di bawah puluhan ya. Bu, bagaimana Bu kalau misalnya yang dijumlahkan adalah angkanya banyak? Ya kan, bagaimana caranya? Ntar kita hapus nih yang piket nih, nggak ada yang piket nih. Kalau pembelajaran online nggak ada yang piket ya, jadi nggak ada yang hapus papan tulis. Jadi bu guru yang hapus sendiri ya ini ya. Kangen nggak kalian piket menghapus papan tulis di sekolah? Kangen? Oh ya ampun, terima kasih lah kalau kangen. Nggak apa-apa lah, biar Bu Happy aja dulu lah yang menghapus papan tulis kita ya. Namanya ini papan tulis virtual. Oke, nah sekarang kalau bagaimana kalau misalnya angkanya misalnya banyak, ya, misalnya angkanya banyak, misalnya di sini 45 negatif 58. Nah, apakah kalian harus membuat tanda positif sampai 45 dan tanda negatif sampai 58? Lama atau enggak kalau harus membuat seperti itu? Lama, Bu. Lama. Kalau buat seperti itu lama. Lalu bagaimana caranya supaya cepat? Anggap saja ini sudah sampai ke 45 dan sini juga harus sama ya. Di sini juga sampai ke 45 ya. Di sini juga 45 ya kan, negatifnya jumlahnya di sini juga ada berapa? 45. Ya kan? Nah, oke, maaf. Bu Happy pakai ini saja deh biar apa sih namanya? Biar gampang, berarti Bu Happy pakai salah. Bu Happy pakai ini. Sebentar, Bu Happy pakai ini ya, misalnya. Di sini 45, ya kan? Terus negatif 58. Nah, misalnya seperti itu. Nanti kan akan lama kalau kalian membuat tanda negatif sampai 45 dan tanda positif sampai 58. Bagaimana supaya cepat? Nah, di sini, ya kan, di sini anggap saja kalian sudah membuat sampai ke negatif 45 dan di sini juga sama sudah Pak negatif. Yang pertama positif ya sayang ya? Salah ya Bu Happy ya? Yang 45 positif atau negatif? Positif. Positifnya sampai 45. Positif. Dan di sininya juga negatifnya sampai berapa? 45. Nah, ayo tolong di off speakernya. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan atau membuat sisanya. Yang tersisa di angka 45 atau angka 58? 58. Nah, berarti setelah 45 berapa? 40. Nah, 58. setelah 40, iya, sisanya ada di 58. Berarti setelah 45 berapa? 46, 47, gitu kan? Dulu. Nah, sebentar. 46, terus 40. Oke, nggak usah pakai ini berarti.
Berarti kan tinggal sisanya nih ya. Berarti kita tinggal nambah 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Berarti yang tersisa adalah yang bilangan negatif atau yang positif? Yang negatif. Ini yang kita hitung sisanya. Ya, yang kita hitung sisanya ada yang ada di sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sisanya adalah negatif 13. negatif 13. Oke, bisa ya semuanya ya? Bisa. Kalau bisa coba sekarang kalian latihan, Bu Happy kasih soal. Sekarang latihan 7 negatif 63 ditambah 55. Ya, satu soal saja. Kalau sudah nanti silahkan tunjukkan ke kamera, sama-sama nunggu aba-aba dari Bu Happy. Negatif 63 ditambah 55. Ya, boleh dengan cara yang seperti ini. Tidak pakai kalkulator ya. Ayo kejujuran nomor 1 nih kalau belajar Pancasila. Oke, sudah? Udah, Bu. Oke, Udah, Bu Happy, lihat yang lainnya coba. Tunjukkan ke kamera sama-sama. Negatif, berapa tadi? 63 ditambah 55. 5. Nah, ada yang ngasih tahu itu tadi bapaknya siapa? Oke, gengs. Sudah? Sudah, Bu. Ya, tunjukkan ke kamera sama-sama yuk. Coba 1, 2, 3. Berapa hasilnya? 8. Minus 8, Bu. 8. Minus 8. Hasilnya berapa? Negatif? Negatif? 8. Oke, kita coba ya. Kita coba buktikan. Oke, sebentar. Kita coba buktikan. Ya, sebentar. Sudah muncul papan tulis kita? Sudah, Bu. Oke, tadi berapa soalnya? Sudah, Bu. Negatif 63 terus ditambah 55. Nah, tadi caranya ya kan. Nah, ini yang paling besar yang mana? Yang 63 kan? Ya kan? Nah, berarti kita di sini paling kecil 55. Berarti anggap di sini kita sudah membuat gambar positif sampai 55. Di sini juga kita anggap saja sudah membuat berapa? 55. 5. Kan? Terus kita tinggal meneruskan tanda negatifnya. Yang diteruskan yang 63 atau yang 55? 55. Yang 63 yang diteruskan. Berarti setelah 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3. Nah, berarti yang kelebihan sisanya adalah yang mana? Yang 63. Ada berapa? Ada berapa negatifnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 8. Oke. Baik, terima kasih. Nah, mudah-mudahan tips ini
trik ini bisa membantu kalian memudahkan ya kan menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran. Karena memang agak membingungkan, bilangan negatif ditambah bilangan positif belum tentu hasilnya negatif atau positif. Berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian, bilangan positif dikali positif hasilnya positif. Bilangan negatif dikali negatif hasilnya pasti positif. Kalau bilangannya sama, negatif dengan negatif, positif. Positif dengan negatif, positif dengan positif, positif. Tetapi kalau bilangannya berbeda, negatif dengan positif, pasti hasilnya negatif. Itu juga, perkalian juga berlaku pada pembagian. Ya, itu udah pasti, itu udah saklek. Udah pasti tidak bisa dirubah. Perkalian dan pembagian, jika dua bilangan memiliki sifat yang berbeda, positif dan negatif, maka hasilnya akan negatif. Tapi kalau sifatnya sama atau nilainya sama, positif dan positif atau negatif dan negatif, itu hasilnya akan positif. Positif. Tapi untuk penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku seperti itu, ya kan? Belum tentu positif dengan negatif hasilnya negatif atau positif dengan negatif hasilnya positif, itu belum tentu. Makanya kalian bisa menggunakan trik seperti tadi. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak Udah, ada. Bu. Kalau tidak ada sekarang, kita akan lanjut bermain gamesnya. Ya kan? Tadi kita sampai mana gamesnya? Membuat sebuah apa? Lingkaran. Lingkaran yang sangat besar kan? Besar. Oke, terima kasih. Kalau sudah dibuat lingkaran besarnya, sudah dibuat semuanya? Yang belum boleh menyusul. Yang baru masuk mungkin belum membuat lingkaran besarnya. Kalau sudah dibuat lingkarannya besar, buatlah dua lingkaran kecil di dalamnya. Buat lingkaran kecil di dalamnya di bagian atas sejajar. Jadi lingkaran kecil di dalamnya tapi di bagian atasnya dan sejajar. Dua lingkaran itu sejajar. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah? Bu. Lingkaran besar, terus ada dua lingkaran kecil di dalamnya, dibuat sejajar, diletakkan di bagian atas. Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Kita lanjut lagi nanti gamenya, ya. Nah, sekarang, oke, kalau tadi kalian sudah belajar matematika ya. Sekarang silakan dibuka buku paketnya. Ada semua ya buku paketnya, teman-teman. Sudah, Bu. Sekarang jam berapa sih? 9. Jam 9. 9:12. Ya, nanti ingatkan Bu Happy. Sebentar. Ini Bu Happy ada yang masuk sebentar ya. Sebentar ya. Ya, kita nanti ingatkan Bu Happy kalau sudah jam 10 ya, karena jam 10 Bu Happy mau ada rapat. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk di tematik. Di PB hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 halaman. Kalau kelas 6B sudah masuk ke pembelajaran 2 belum? Subtema 3. Belum. Belum, Bu. Oke, Satria Wahyu Anjani itu kelas 6B ya. Oke, baik, kalau belum tidak apa-apa, ya kan nanti disimak saja, ya kan nanti tugasnya menyesuaikan yang dari Bu Emma ya. Ya kan, nah untuk kelas 6A nanti tugasnya Bu Happy kirim ke grup saja, supaya teman-teman yang kelas 6B-nya tidak bingung. Baik, Bu Happy akan share sebuah video. Bentar. Boleh teman-teman di off speakernya ya, jangan ada yang dinyalakan, ya kan.
Dulu sayang. Oke. Sudah muncul belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, silakan perhatikan. Udah, Bu. Created using Powtoon. Oke, nah itu yang tadi kalian saksikan adalah tentang makna-makna di dalam sila Pancasila. Ya, oke, sekarang, bentar. Oke, nah silahkan yang bisa membantu Bu Happy dari tadi video singkat yang Bu Happy sudah sudah tampilkan, nanti Bu Happy juga share juga di grup video ini ya kan. Untuk sila yang pertama ya kan, sila yang pertama jika kita kaitkan dengan masa pandemi, jika sekarang kita sedang masa pandemi ya, banyak sekali orang yang terpapar COVID ya kan. Untuk makna sila pertama, apa yang bisa kita terapkan jika berkaitan dengan masa pandemi? Oke. Bersyukur karena Masih dikasih kesempatan. alhamdulillah kita bersyukur Bu karena masih diberikan kesehatan. Bu, saya bersyukur karena kemarin setelah saya mungkin keluarga saya terpapar atau saya terpapar, saya sekarang masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan. Nah, itu makna sila pertama jika dikaitkan dengan masa pandemi. Oke, ya kan? Nah, oke, Bu Happy share screen di sini ya. Sebentar. Mau di share screen nggak? Nggak usah lah ya. Oke, terus sekarang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua itu ada nilai kasih sayang dengan sesama makhluk hidup, nilai empati yang besar. Nah, jika dikaitkan dengan masa pandemi, sila kedua ini kita bisa menerapkan sikap seperti apa?
Menolong teman jika ada yang kesusahan, Bu. Ya itu pasti. Kalau kita kaitkan dengan masa pandemi, sila kedua yang lebih tepat lagi, mencintai sesama makhluk hidup. Kan makhluk hidup itu tidak hanya manusia ya Zidan ya sayang, ada juga tumbuhan, ada juga hewan. Nah, jika dikaitkan dengan sila kedua dan masa pandemi, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ayo. Ayo. Ini sebetulnya udah pernah dibahas kemarin di buku bacaan, di buku tema kamu juga ada bacaan. Bantu orang tua, Bu. Kurang tepat kalau untuk sila kedua, membantu orang tua. Sila kedua, mencintai makhluk hidup lain. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia ya. Makhluk hidup kan tumbuhan, makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Binatang makhluk hidup atau bukan? Juga makhluk hidup. Melindungi hewan yang terancam punah, Bu. Keren. Melindungi hewan yang terancam punah. Bu, sekarang saya jadi suka memelihara kucing karena saya banyak aktivitas di rumah. Jadi saya sekarang kucing-kucing yang ada di sekitar, Bu, saya sering beraktivitas memberikan makan kucing-kucing itu. Selain itu, apa lagi? Menanam tanaman hias. Menyalurkan hobi untuk merawat atau menanam tanaman hias. Nah itu ya, sila kedua itu lebih ke arah situ ya. Lebih ke arah situ. Karena kita kaitkan dengan masa pandemi. Bu, karena sekarang kita masih PPKM di rumah saja, sekarang saya jadi suka membantu ibu menyiram tanaman, saya suka merawat tanaman hias, saya suka memberi makan kucing-kucing, Bu, daripada saya bete, nggak ada mainan, nggak boleh main di luar, saya memberi makan kucing, saya merasa bangga, saya merasa lebih berguna, gitu ya. Oke, sekarang sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di dalam nilai Persatuan Indonesia itu ada makna cinta tanah air. Ya, ada makna apa? Cinta tanah air. Makna kebersamaan. Ya, makna kebersamaan. Apa yang bisa kita lakukan ketika di masa pandemi berkaitan dengan sila ketiga? Ayo, apa misalnya? Mencintai produk Indonesia. Oke, mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia, misalnya Bu, saya ketika masa pandemi kan saya jadi sering jajan, tapi saya jajannya saya makanan seperti cireng, ya kan Bu, saya jadi gemar membuat cireng, ya kan Bu, saya sekarang jadi pinter membuat makanan tradisional. Nah, seperti apa ya selain cireng, apalagi ya misalnya selain cireng banyak sekali lah ya. Bu, saya sekarang menjaga produk Indonesia boleh. Yang kalau dijaganya gimana ya? Menjaga produk Indonesia itu dengan cara apa ya, Fazila ya? Yang paling sederhana saja lah yang bisa kita lakukan, ya kan, kalau berhubungan dengan sila ketiga yaitu cinta tanah air di masa pandemi. Misalnya, Bu, saya sekarang jadi senang memasak masakan Indonesia. Misalnya, saya lebih senang masak tumis kangkung. Saya lebih senang memasak cireng daripada masak topoki. Saya sekarang nggak suka takoyaki, Bu, tapi saya sukanya makan somai. Nah, itu misalnya seperti itu. Di sila ketiga. Nah, sekarang kita masuk sila keempat nih. Sila keempat yaitu, Bu Happy buat pakai mind mapping deh supaya kalian bisa fokus ya. Sebentar. Kita pakai mind mappingnya ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Penerapan sikap sesuai sila Pancasila di masa pandemi. Nah, jadinya itu ya. Oke, kita akan ulangi lagi. Tadi
Sila ke-1. Sila ke-1 yaitu tadi misalnya apa? Bersyukur karena masih diberikan kesehatan. Bersyukur karena masih sehat. Ya kan? Iya, Bu. Ini sila ke-1. Tadi dulu. Jelek ininya. Nah, sekarang sila ke-2. Tadi apa misalnya? Sila 2. Mencintai sesama makhluk hidup. Contohnya dengan merawat tanaman hias. Terus selain merawat tanaman hias tadi apa lagi? Melindungi hewan langka atau memberi makanan kucing di sekitar rumah, ya kan? Iya, Bu. Terus sekarang kita masuk sila ke-3 di sini. Sila ke-3. Yang bisa kita lakukan tadi sila ke-3 yaitu kan cinta tanah air ya. Misalnya jadi senang memasak makanan Indonesia, ya kan? Atau makan makanan Indonesia. Nah, sekarang kita masuk sila ke-4. Bergotong royong. Apa ngapain? Musyawarah. Iya, misalnya musyawarah untuk apa coba? Ada yang bisa bantu Bu Happy di masa pandemi kira-kira kita bisa melakukan musyawarah apa? Sila ke-4. Musyawarah sesama keluarga. Untuk misalnya yang berkaitan dengan masa pandemi Musyawarah misalnya bersama apa? keluarga. Ya, untuk apa yang berkaitan dengan masa pandemi? Misalnya bermusyawarah dalam hal apa? Musyawarah membahas peraturan PPKM. Suka ada kan yang di portal-portal? Iya, kan? Bu. Nah, itu yang berkaitan dengan masa pandemi ya, musyawarah membahas peraturan PPKM, kemudian mungkin musyawarah untuk apa sih namanya? Musyawarah menentukan bagaimana membantu yang isoman gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir yaitu sila ke-5. Nah, di dalam sila ke-5 ini ada nilai kerja keras. Ada nilai hidup hemat. Berarti apa yang bisa kita terapkan di masa pandemi? Kerja keras, disiplin. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, itu nilai di sila ke-5. Selain mengumpulkan tugas tepat waktu, juga misalnya karena berhubungan dengan hidup hemat, berarti semakin gemar menabung, uang jajannya ditabung karena kan nggak sekolah, ya kan? Nah, ini adalah contoh penerapan sila sesuai Pancasila di masa pandemi, ya. Contoh penerapan sila Pancasila di masa pandemi. Ya kan? Nah, ini adalah contoh mind mapping. Ini mind mapping yang sangat jelek karena Bu Happy nggak pinter, ya kan? Kalian nanti boleh membuat mind mapping, digambar-gambar bersyukur, digambar orang sedang sholat, merawat tanaman hias, digambar tanaman, terus memasak, digambar masakan. Terus sila ke-4 musyawarah gambar peraturan tentang misalnya ada spanduk PPKM di portal. Kemudian di sila ke-5 mengumpulkan tugas, digambar kamu sedang mengerjakan tugas dan sebagainya gitu. Ya. Nah, itu adalah materi yang kedua, yaitu ketika kita berbicara tentang bagaimana menerapkan sila-sila Pancasila di masa pandemi. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan,
kita Nggak, Bu. lanjut ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu, aduh tolong dong. Oke, tugasnya nanti apa Bu? Nanti tugasnya Bu Happy share ke grup aja ya, nggak di sini karena ada kelas 6C. Nanti kelas 6B, nanti takutnya kelas 6B-nya bingung. Nanti kelas 6B menyesuaikan saja tugasnya dengan Bu Emma, oke? Nanti tugasnya Bu Happy share di grup. Ya, tugasnya apa saja. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif. Coba dibuka buku paketnya halaman 87. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara penerapan sila kedua, ya, atau sila-sila Pancasila tadi yang berkaitan dengan mencintai tumbuhan, itu ada di sila keberapa? Sayang, silakan menjawab di kolom chat. 2. Oke, sila kedua, merawat tanaman hias, mencintai tumbuhan, ya kan? Kita juga bisa melakukan atau membantu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang kawin atau tidak kawin. Silakan jawab di kolom chat. Tidak kawin ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin itu disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Ada yang secara alami dan buatan. Kalau alami itu contohnya seperti, silakan siapa yang mau menjawab alami, tunjuk tangan, angkat tangannya. Atau tulis di kolom chat. Vegetatif alami itu dengan cara apa saja? Praso, ya silakan Praso. Praso ya, Praso silakan. Praso, akun Praso itu akunnya siapa ya? Bu Happy belum kenal kan dari kelas 6D ya. Baik, teman-teman yang lain silahkan. Siapa yang mau menjawab vegetatif alami itu contohnya seperti apa ya, Rica? Tunas. Terus? Apa lagi? Hanya tunas? Ya, hidra. Terus apa lagi? Vegetatif alami. Ada di buku paket halaman 87, tinggal dibacakan kok. Sendiri, Bu. Ya, terus ada apa lagi? Spora. Terus? Nah, terus umbi lapis, umbi batang, geragi, ya kan? Nah, tunas adventif, akar tinggal, membelah diri, spora, umbi lapis. Ya. Umbi lapis. Oke, terima kasih ya. Banyak sekali ya perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nanti kalian bisa cari sendiri informasi selebihnya. Kalau anak pelajar Pancasila harus kreatif. Ya kan? Di buku di situ sudah dijelaskan vegetatif alami ada apa saja, ada tunas, ada akar tinggal, membelah diri, spora dan sebagainya. Nah, silakan pelajar Pancasila yang kreatif mencari tunas itu contohnya tumbuhan apa, akar tinggal itu contohnya tumbuhan apa, umbi lapis itu contohnya tumbuhan apa. Boleh cari sendiri di YouTube, di Google, banyak sekali. Di buku paket juga banyak sekali. Kalau pelajar Pancasila kan harus kreatif, jadi harus bisa cari sendiri informasi selanjutnya. Ya. Kalau seperti misalnya tunas itu pisang, bambu, rizoma misalnya jahe, kunyit, dan sebagainya. Silahkan cari sendiri, banyak sekali informasinya di YouTube. Tadi Bu Happy kok tadinya kayak Bu Happy tuh bahas masalah rizoma itu apa sih? Silahkan cari sendiri di YouTube, di Google, ya kan, daripada main HP tidak bermanfaat ya. Oke, nah sekarang sebelum Bu Happy melanjutkan perkembangan vegetatif ini, kita lanjut ke games yang tadi. Tadi sudah buat satu lingkaran besar, 2 lingkaran kecil sudah? Sudah. Nah, sekarang di bawah 2 lingkaran kecil yang sejajar, tulis angka 3. Tulis angka 3. Oke. Di bawah 2 lingkaran kecil yang sejajar itu, silakan ditulis angka 3.
Sudah? Sudah, Bu. Baik, Bu. kalau sudah sekarang kembali ke laptop. Nah, kalau tadi bicara vegetatif alami, artinya tumbuhan berkembang biak dengan sendirinya. Nah, sekarang ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Di buku paket ada apa saja? Mencangkok, setek, merunduk, menyambung. Nah, di situ kalian bisa mengamati kalau mencangkok itu caranya seperti apa. Ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah. Ya, di buku paket halaman 88. Ada buku paketnya semuanya ya? Nah, oke. Sekarang di tanaman yang dicangkok itu biasanya adalah tanaman-tanaman yang memiliki batang yang besar seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu. Kalau pohon cabai nggak bisa dicangkok. Kenapa? Karena batangnya kecil, ya. Itu. Kemudian selain mencangkok ada juga setek. Setek itu dengan cara menanam potongan atau bagian dari tanaman. Jadi batangnya itu dipotong kemudian ditanam kembali. Ya, bisa kalian lihat ya, dipotong dan ditanam kembali, ya kan? Itu contohnya tanaman pohon singkong, pohon tebu gitu. Terus ada juga merunduk. Nah, merunduk bagaimana caranya? Merunduk itu bisa kalian lihat di halaman 88. Merunduk itu batang yang menjalar dirundukkan, ya, batang yang menjalar digambar di situ ada ya. Itu dirundukkan ditanam ke bawah. Yang bisa ditanam seperti ini misalnya pohon apel, selada air dan anggur. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyambung. Menyambung itu batangnya disambung, ya kan? Dua tanaman yang berbeda ini memperbanyak tanaman menyambungkan bagian akar dan batang dari dua jenis tanaman yang berbeda. Misalnya kita suka melihat, misalnya buah apa sih namanya? Buah jeruk, tetapi bentuknya seperti pepaya. Nah, atau ada disebut dengan jeruk pepaya. Buah jeruk tapi bentuknya seperti pepaya. Itu gimana ya Bu ya? Atau buah pepaya bentuknya seperti jeruk. Jadi dua tanaman itu digabungkan. Seperti itu ya. Atau buah alpukat bentuknya seperti pepaya. Berarti pohon itu disambung ya, digabungkan. Itu adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang biasa dilakukan oleh bantuan manusia. Ada mencangkok, stek, merunduk, dan menyambung. Langkah-langkahnya ada di buku tulis. Oke? Baik, untuk perkembangbiakan vegetatif ini ada pertanyaan atau tidak? Nanti kalian boleh baca sendiri di halaman 88, juga bisa mencari videonya banyak. Bagaimana sih cara menstek, bagaimana cara merunduk, bagaimana cara menyambung. Nah, untuk tugas kelas 6A nih, tolong didengarkan tugas kelas 6A. Nanti salah satu tugasnya yaitu kalian membuat membuat video tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi nanti kalian membuat atau boleh gambar, boleh video, yaitu langkah-langkah perkembangbiakan vegetatif buatan. Boleh kalian pilih apa yang stek, atau yang mencangkok, atau yang merunduk, silakan kalian pilih. Boleh video, boleh gambar. Ya, untuk tugas yang salah satu tugasnya. Nanti tugas yang lainnya Bu Happy share di grup. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut gamesnya. Are you ready? Ready. Nah, sekarang Ready, Bu. kalau sudah, tadi kita sudah membuat lingkaran besar, sudah? Sudah. Lingkaran kecilnya 2 sudah belum? Sudah. Di bawah lingkaran kecil membuat angka 3 sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang di bawah angka 3 buat garis lengkung menghadap ke atas. Buat garis lengkung menghadap ke atas.
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan tunjukkan ke kamera sekarang sama-sama menjadi gambar apa? Gambar apa sayang? Senyum, Bu. Gambar apa? Senyum, Bu. Gambar tersenyum. Coba tunjukkan semuanya ke kamera. Ayo, tunjukkan semuanya ke kamera. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga gambar itu menunjukkan atau mewakili perasaan kalian setelah belajar dengan Bu Happy hari ini. Karena waktunya juga sudah habis, ya kan? Bu Happy akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Happy. Sarang heongnya, sarang heong. Oke, silakan ya. Silakan teman-teman keluar ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasih, Bu.